Yes, ya Jakarta maksudnya bagus ya karena sebagai ibu kota dia trendsetter gitu ya. Jadi memang baik untuk memulai ini gitu. Tapi kan kita tidak bisa hanya mengharapkan kepada pemerintah daerah atau misalnya Pemprov Jakarta gitu untuk menyelesaikan. Kita sudah terlena dan udah nyaman banget dengan semua yang praktis. Jadi nggak perlu nyuci, nggak perlu siap-siap, begitu pakai langsung buang. Kurang lebih seperti itu. TPST Bantar Gebang sekarang dalam kondisi yang kritis sebenarnya ya. Berdasarkan riset terakhir, usia TPST Bantar Gebang ini tinggal 2 tahun lagi. The fourth kingdom, the kingdom of plastics. Banyak alasan mengapa plastik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban manusia modern. Murah, tahan lama, dan praktis. Bakal mundur! Bakal mundur! Bakal mundur! Begini, sampah itu bukan soal keluar atau tidaknya, tapi sampah itu tidak ditimbun. Plastik sekali pakai, tidak. Buang sampah sembarangan, tenggelamkan. Akan menjadi sebuah bom waktu ya, karena dia akan menumpuk terus di sana, tidak bisa dikelola, dan akhirnya seperti yang Jakarta hadapi sekarang ya, di tahun depan ini memang diprediksi Bantar Gebang akan overload. Masalah sampah yang ada sekarang yang menjadi tantangan adalah belum tumbuhnya kesadaran bahwa kita cara mengkonsumsinya atau cara memproduksi sesuatu itu masih dengan cara ambil, pakai, buang. Di mana ambil itu kita ambil sebagai sumber daya, terus kita pakai untuk diproduksi, kemudian sampai sisa produksinya akhirnya kita buang. Jadi masih seperti itu. Ya ambil, pakai, buang, ambil, pakai, buang, seperti itu. Tanpa kita tahu sesuatu yang kita pakai itu perlu membutuhkan banyak sumber daya. Ini saya dapatkan dari sumbernya dari Dinas Lingkungan Hidup. Sampah kurang lebih di Jakarta di tahun 2019 ya, itu 7.700-an ton per harinya. Seperti ini, dengan komposisi yang paling besarnya memang masih di organik ya, sisa konsumsi yang bisa dikomposkan sebanyak 53,75%. Nah, terus kemudian kalau terus-menerus tadi, kalau dilihat jumlah sampah dari tahun ke tahun, terutama di Jakarta, kita bicarain Jakarta, udah pasti terus naik. Dan kemudian tahun 2019 saja sudah disampaikan bahwa bisa jadi 2021 Bantar Gebang diprediksi tidak bisa menampung jumlah sampah warga Jakarta. Seperti itu. Jadi sudah dinyatakan sebenarnya oleh pemerintah juga bahwa Indonesia itu darurat sampah. Kalau kita kan sebenarnya skemanya masih biasa ya, masih kumpul, angkut, buang, itu relatif sama sebenarnya hampir di semua kota kabupaten yang ada di Indonesia. Kita
mayoritas masih menggunakan skema lama, yaitu tadi ya kumpul angkut buang. Jadi sesederhana sampahnya dikumpulkan di satu tempat, baik itu misalnya di tempat-tempat pemukiman atau tempat-tempat umum, lalu diangkut, lalu ditransportasikan atau dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita bicara yang lebih advance ya, kita harusnya sudah mulai bicara dan berpikir bagaimana pengelolaan sampah kita ini berbasis pemilahan, segregation. Karena di negara-negara yang lebih maju pun ya, kalau kita lihat ya, baik misalnya di Singapura atau di Jepang, ini mereka pengelolaan sampahnya memang sudah berbasis pemilahan. Artinya apa? Artinya ya memang sampah ini nanti akan dikelola, ditreat sesuai dengan jenis mereka, sesuai dengan kategorinya. Semakin banyak jenisnya, kita bisa memilah atau mengelompokkan dengan lebih banyak kategori, itu akan semakin baik sebenarnya gitu. Tapi minimal misalnya kita bisa bicara dari organik, anorganik, atau B3 seperti itu ya. Karena kan kalau kita bicara ini yang main gitu ya, yang utamanya organik, ini kan sebenarnya juga masih menjadi mayoritas sampah yang ada di Indonesia yang kita produksi ya. Jadi memang sekitar 50 bisa 60 sampai 70% itu sampah yang kita produksi itu memang sampah sisa rumah tangga, yang sebenarnya memang sampah sisa makanan sebagian besar ya, sampah organik yang sebenarnya memang bisa kita kelola. Tapi lagi-lagi kayak tadi ya, karena kita pemilahan sampahnya, waste managementnya belum berbasis pemilahan, ya akhirnya kita tidak bisa mengelola sampah tersebut gitu. Padahal kan sebenarnya sampah-sampah ini bisa kita kelola kan, bisa kita composting seperti itu. Ya akhirnya memang masyarakat-masyarakat yang punya inisiatif lebih lah yang akhirnya mulai melakukan kegiatan kompos misalnya secara mandiri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik. Larangan penggunaan kantong keluarkan plastik. Peraturan gubernur tentang pelarangan penggunaan plastik. Pergub larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk larangan penggunaan. Regulasi, gaya hidup baru, dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didengungkan agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober, penggunaan kantong plastik bagaimana? Trennya apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Sampai saat ini permasalahan sampah di DKI itu cukup rumit karena kita masih mengandalkan buang di TPA Bantar Gebang yang volumenya terus meningkat, dan perkiraan itu 2021 itu TPA Bantar Gebang itu sudah tidak dapat menampung lagi sampah sumber dari warga DKI, dan salah satu sampah terbanyak itu ialah kantong plastik. Kantong plastik yang sumbernya dari mana-mana, dari rumah tangga, dari tempat usaha. Jadi memang Pemprov DKI itu sudah mencoba beberapa strategi untuk penanganan kantong sampah plastik, dan salah satunya itu yang sudah dikeluarkan Pergub 142 tahun 2019 oleh Pak Gubernur, yaitu tentang penanganan kantong plastik. Ya ini sebenarnya bisa menjadi langkah awal ya untuk akhirnya kita tidak lagi bergantung kepada plastik sekali pakai. Karena kan tentu bagaimana bicara dari industri ini kan juga sangat bergantung dengan apa yang ada di pasar ya, apa yang ada di masyarakat. Supply dan demand ini kan memang sangat berhubungan seperti itu. Nah ketika masyarakat sudah dibuat aware, dibuat sadar terkait permasalahan plastik, dan sudah mulai bisa mengurangi dari hal-hal yang sederhana seperti kantong plastik, sedotan, kita berharap sebenarnya ini bisa menyentuh akhirnya produk-produk plastik yang lain, dan akhirnya masyarakat pun juga terbiasa untuk menghindari tadi ya plastik sekali pakai, memilih opsi-opsi yang lebih berkelanjutan seperti itu. Jadi memang kita harap ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk perubahan yang lebih besar. Kalau ditanya apakah dengan peraturan ini bisa signifikan, bisa jadi mungkin jawabannya tidak ya, karena memang yang diatur ini kan baru sedikit ya. Untuk beberapa kota kabupaten atau misalnya Jakarta kan kita bicara untuk kantong-kantong pembungkus, kantong kresek seperti itu ya, atau di Bali misalnya ada juga soal sedotan dan styrofoam gitu. Tapi kan sebenarnya masalah plastik ini kan nggak hanya soal kresek kan, kita bicara juga soal plastik-plastik sekali pakai pembungkus produk-produk sehari-hari yang biasa kita gunakan, baik itu produk makanan, minuman, produk kebutuhan rumah tangga, dapur, kebersihan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya dibungkus oleh plastik sekali pakai, dan kita bicara juga soal plastik yang tersebut gitu.
Tapi masalahnya kan ini juga belum banyak perubahan kita lihat di lini tersebut. Tapi paling tidak dengan peraturan pemerintah yang untuk larangan plastik sekali pakai, kita berharap ini bisa menjadi pintu masuk dan langkah awal yang baik untuk perubahan yang lebih besar. Di tengah pandemi COVID-19, kualitas udara di DKI Jakarta. Imbauan pemerintah untuk beraktivitas di dalam rumah selama pandemi COVID-19. Langit di ibu kota kini biru bersih, meski tingkat polusi di Jakarta menurun bukan berarti ya kualitas udaranya membaik. Di masa pandemi COVID ini kan ada berita bahwa jumlah sampah di Jakarta itu berkurang 620 ton per harinya berkat social distancing. Ini katanya ya. Nah, terus kemudian itu kalau dihitung-hitung kurang lebih turunnya 8%. Ya, 8% penurunan yang terjadi selama social distancing. Tapi apakah angka penurunan jumlah sampah tersebut sudah cukup progresif? Gitu ya, pertanyaannya seperti itu. Turun, wah gila, 620 ton loh turun, memang nggak sedikit, itu banyak juga. Nah, tapi apakah cukup progresif angka tersebut? Nah, sebenarnya semenjak 2000 waktu itu kita sudah ditentukan target pengurangan sampah, itu ada Jaksranas dan Jaksrada. Jadi kebijaksanaan strategi nasional dari Presiden sendiri menyampaikan bahwa sampah harus turun karena melihat di sini Indonesia darurat sampah, maka tahun 2025 sudah dinyatakan harus turun mencapai 30%. Ya. Terus kemudian kalau itu dari Jaksranas, jadi secara nasional. Kalau secara daerahnya atau Jaksrada itu khusus di DKI Jakarta, sebenarnya di setiap daerah pun itu di tahun 2020 target pengurangan sampah agar mencapai pengurangan di 2030 tadi itu targetnya sebesar 22%. Kalau kita lihat tadi karena masa pandemi udah turun 8%, tapi kan masih jauh juga dari target kita 22% loh, gitu, masih jauh juga. Kami melihat campaign masalah sampah ini, terutama yang kami soroti utamanya adalah masalah plastik sekali pakai ya. Walaupun memang sedikit banyak masalah plastik ini pasti tentu akan bersinggungan dengan masalah sampah dan pengelolaan sampah gitu, tapi yang menjadi isu utama kita adalah plastik sekali pakai. Plastik ya, karena memang secara kalau kita bicara sebenarnya yang berbahaya ini ya single use plastik utamanya ya, plastik sekali pakai, karena dia didesain hanya untuk digunakan sementara lalu dibuang begitu. Jadi kan artinya dari industri pun akan terus-menerus menggali sumber daya kita, mengeruk resource kita untuk memproduksi si single use plastik ini untuk akhirnya bisa kita pakai, dan kita pakainya pun ternyata hanya sebentar. Bahkan kalau kita misalnya menggunakan kantong plastik atau kita menggunakan mungkin bungkus-bungkus untuk makanan atau jajanan kita, bisa jadi kita hanya menggunakan 5 menit, 10 menit, 15 menit, setelah itu kita buang. Padahal sebenarnya untuk produksi atau proses pembuatan plastik ini tidak sederhana. Bisa jadi mungkin dia untuk ekstraksi minyak buminya ada di mana, lalu untuk pembuatan proses produksi biji plastiknya ada di mana, lalu untuk pengemasan produknya juga ada di mana. Biasanya memang ini sangat panjang prosesnya, dan ternyata itu didesain hanya untuk kita pakai sebentar. Dan semua yang memang didesain untuk single use atau sekali pakai ini memang bermasalah, relatif bermasalah gitu. Baru-baru ini saja TPST Bantar Gebang itu menginsinerasi sampah plastik yang berasal dari sampah yang baru dan juga yang berasal dari sampah yang sudah tertumpuk di sini. Tapi kan kecepatan kita mengolah sampah plastik itu lebih rendah daripada kecepatan polimer plastik yang datang. Makanya
penekanan konsumsi plastiknya yang perlu digalakkan, ya seperti yang sudah diterapkan ya di dalam kota Jakarta dan juga kemungkinan Jabodetabek sudah menerapkan. Solusi itu nggak cuma satu kan ya, maksudnya ini adalah permasalahan yang udah parah banget, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indo, di dunia emang udah parah banget gitu. Dan ini butuh kolaborasi dari banyak pihak, dari penyedia packaging alternatif misalnya dari kami, dari pemerintah, dari pemakai atau dari pengelola sampah. Banyak banget yang harus berkoordinasi untuk sama-sama menjadi solusi dari permasalahan ini. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Avani merupakan salah satu solusi, tentu gitu. Nggak semua kegiatan kita bisa lakukan dengan reusable bags, atau akan tetap ada momen-momen di mana orang tetap harus take out makanan tanpa food box yang bisa dicuci. Akan ada momen di mana kita kelupaan bawa stainless straw kita dan segala macam. Avani di sini untuk membantu gitu. Kita juga sudah gencar ke masyarakat melakukan sosialisasi dampak dari semakin menumpuknya volume sampah, khususnya kantong sampah plastik yang dikirim ke TPA Bantar Gebang. Dan harus ada juga sebenarnya edukasi. Memang kita sudah ada beberapa penggiat di masyarakat, kita undang beserta kelompoknya dan RW, kita ajak ke Bantar Gebang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat secara langsung, ini loh sampah yang dihasilkan dari warga DKI. TPST Bantar Gebang sekarang dalam kondisi yang kritis sebenarnya ya. Berdasarkan riset terakhir, usia TPST Bantar Gebang ini tinggal 2 tahun lagi. Jadi ketinggian maksimum kita kan 50 meter ya. Dan sekarang itu sudah ada yang 46 meter. Yang terendah itu mungkin 36 meter. Mungkin per tahun apa bisa meningkat lagi atau oh iya. Ketinggian sampahnya pasti meningkat ya. Apalagi kan volume sampah yang masuk itu per hari juga bertambah. Kalau 2019 itu rata-rata sampah yang masuk itu 7.700 ton per hari. Manusia mulai sadar, bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakkan bom waktu ini, atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik, yang fleksibelnya sama kayak seperti plastik, tetapi dia ramah lingkungan. Jadi kita harus lebih jeli juga ya dan cermat ya melihat dan menilai apa itu sebenarnya istilah plastik ramah lingkungan gitu, karena banyak yang akhirnya menjadi salah kaprah seperti itu. Karena beberapa kali ya misalnya ada plastik OXO biodegradable yang memang katanya bisa terurai gitu lebih cepat. Ini sebenarnya bukan plastiknya terurai, tapi memang dia dalam kondisi tertentu akan hancur lebih cepat. Tapi permasalahannya dia tidak terurai secara alami ya, tapi dia hancur menjadi partikel-partikel plastik yang lebih kecil yang biasa kita kenal juga dengan istilah mikroplastik. Dan mikroplastik ini akan terus ada dan stay di lingkungan, dan tentu ya dia bisa mencemari tanam, mencemari air, juga mencemari sungai-sungai kita, dan akhirnya bisa juga berakhir di lautan gitu. Jadi memang plastik yang diklaim lebih mudah hancur dan terurai ini sebenarnya memang tidak menyelesaikan masalah juga. Memang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung ketika dia hancur ya, tapi ternyata dia menjadi partikel plastik yang sama saja juga akhirnya menjadi momok bagi lingkungan, seperti itu. Secara keseluruhan ya kita sangat pede untuk bilang bahwa produk kita sudah ramah lingkungan. Cuman baik lagi ke bahwa industri ini semuanya, bukan cuman Avani, itu masih baby steps banget. Karena industri ini masih baru banget. Dan kita semua, bukan cuman Avani, is looking forward to have a better product, better production system, better marketing, better everything gitu. Yang pada akhirnya ya mungkin kita bisa ngeluarin produk-produk yang bahkan lebih ramah lingkungan lagi, lebih murah lagi, lebih segala-galanya gitu.
Tapi untuk saat ini ya memang stepsnya kita sampai sini.